Oke, sudah dimulai. Halo, apa kabar Pak Windra? Ya, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan Adi, Humphrey, Samuel, dan saya Marcel akan menjelaskan mengenai hasil dari web scraping kami. Oke, langsung saja tanpa basa-basi akan dijelaskan oleh Humphrey terlebih dahulu. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi, yang pertama, pastinya kita akan melakukan import dulu, ya. Kita akan melakukan import untuk request, kemudian Beautiful Soup, dan juga mengimport array untuk regex. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah mendeklarasikan URL dasarnya yang diambil dari books2script.com. Kemudian kita membuat fungsi get and parse URL tadi yang akan dikembalikan atau dimasukkan ke dalam soup. Nah, selanjutnya akan diberikan lagi fungsi untuk mendapatkan URL dari buku tersebut, yang nanti dimasukkan dalam sub juga, yang nanti dapatkan URL-nya juga, yang kemudian dikembalikan dalam bentuk menghapus bagian indeks dari HTML tersebut dari URL dasar tadi sebelum mengembalikan hasilnya ke sub tadi. Nah, selanjutnya adalah kita mengambil URL atau page-nya, halamannya. Nah, dengan membuat array page tadi, kita membuat variabel baru yang diambil dari URL untuk page pertama. Dan ketika status dari website tersebut adalah 200, array tadi ditambahkan untuk halaman-halaman berikutnya. Jadi dilakukan untuk pemisahan antar alamatnya tadi untuk page 1, page 2, page 3, dan selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian di print, dan hasilnya seperti yang di bawah situ. Ada 50 URL yang telah di-fetch, yang telah didapatkan dari website tadi, dan contoh hasilnya adalah seperti yang berbentuk link itu. Nah, kemudian kita membuat array books URL ini, yang dimana books URL ini akan dilakukan extend untuk mendapatkan URL dari buku tadi yang berupa ada halamannya tadi. Nah, kemudian dilakukan print berapa URL yang telah di-fetch, yang telah didapatkan dari website tadi. Dan yang telah didapatkan sebesar 1000 fetch URLs. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Oke, jadi di sini pertama-tama kita akan melakukan import untuk pandas, gitu. Lalu selanjutnya kita buat array dulu yang berisikan judul, harga, stok, kategori, logo, dan currency name. Gitu. Nah, di bawahnya itu kita sudah mulai lagi for URL in books URL. Jadi untuk setiap URL yang diberikan, kita akan mengambil informasi buku tersebut. Gitu. Nah, di situ dia akan mengambil itu soap itu sama dengan itu. Ya, soap get parse URL gitu. Nah, lalu di bawahnya itu dia akan mengambil data judul bukunya begitu. Nah, cara mencari ya ini mencari kata-kata di mana ya mencari kata-kata dengan bilangan dengan nama div begitu, dengan class-nya juga dengan class-nya itu adalah product main begitu. Nah, nanti dia akan mendapatkan judul bukunya. Lalu di bawahnya itu ada logo dan nama mata uangnya begitu. Dengan yang dicari adalah P atau paragraf biasanya, lalu dengan class price color. Nah, selanjutnya di bawahnya ada logo append. Jadi di sini kita cari dulu, ini dia bentuknya euro, dolar, atau pound sterling ya pound sterling gitu. Nah, jika dia pound sterling, maka akan ditulis dulu namanya itu adalah pound sterling begitu. Ditambahkan ke currency name-nya begitu. Lalu juga sama juga dengan dolar dan euro. Nah, selanjutnya di bawah adalah scraping harga bukunya dengan namanya itu adalah P dan class-nya itu adalah price color begitu. Di bawah juga ada jumlah stok yang tersedia begitu. Dan di situ ada array sub, itu apa? Itu adalah untuk mengubah nilai yang string tadi diubah ke dalam integer karena kita ingin ketika dimasukkan ke dalam CSV itu bentuknya adalah integer gitu. Nah, di situ dia masuknya dengan nilai untuk cari dengan P dan class-nya adalah in stock availability. Selanjutnya ada scraping kategori buku. Di situ juga sama fungsinya ada array sub dan selanjutnya di situ dia mencari untuk masing-masing nilai HRR. Jadi ketika di inspect elemen di dalam
ini di dalam kategorinya, nanti di situ dia ada di dalam nilai A dan di sebelahnya dan ada ini bilang ya ada bilangan atau ada kelas yang namanya HREF gitu. Nah, di situ kita ambil di sebelahnya kategori /books. Jadi kategori bukunya itu di sebelahnya kategori /books/ misal di situ namanya poetry gitu ya. Ya, jadi yang dicari itu adalah yang poetry-nya itu. Begitu, dan di situ dia lakukan split juga untuk menghilangkan semua yang tidak diperlukan. Jadi selain poetry itu selain poetry kita hapus saja gitu. Nah, oke. Selanjutnya di bawah itu kita buat dulu data frame untuk agar lebih jelas gitu ketika dimasukkan ke dalam CSV. Seperti kita tambahkan dulu untuk judul buku, price tag, nama mata uang, harga, stok buku, dan kategori buku. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan 10 data yang kita ambil dari URL tersebut. Nah, di situ hasilnya ada pertama adalah alike in the attic dengan bentuknya adalah pound sterling, mata uangnya dengan harga 51,77 pound sterling, stok bukunya ada 22 dan kategori bukunya adalah poetry. Begitu. Oke. Nah, lalu kita masukkan atau kita rubah ke dalam bentuk CSV begitu di situ ya sesuai dengan fungsi yang sudah biasa. Kita masukkan dulu datanya begitu. Itu ya kita buka datanya CSV-nya tadi begitu. Lalu kita masukkan data frame-nya tadi yang sudah ditulis atau dimasukkan juga. Lalu kita tulis di dalam CSV-nya. Ya, seperti itu sudah import CSV secara simpelnya. Dan jika dilihat datanya itu adalah seperti ya di sini. Di sini sudah ada 1000 ya. 1000 data yang ditampilkan gitu sampai ke bawah. Ya, karena nanti kalau ditampilkan satu-satu kelamaan. Jadi akan tampilkan secara sekilas saja ke bawah. Oh ya, 1000 data. 1000 buku yang sudah diambil secara web scraping gitu ya. Oke. Mungkin kira-kira itu apakah ada tambahan dari teman-teman? Iya, mau nambahin sedikit aja, mungkin bisa di-scroll ke atas sedikit untuk codingan yang yang itu sih, yang itu. Ya, jadi mau membenarkan sedikit ya. Jadi tadi fungsinya resub yang petik petik segitiga 0 sampai 9. Nah, itu tuh gunanya untuk mengambil yang bernilai angka saja. Jadi yang bernilai tulisan nanti dibuang. Dan juga sama seperti yang petik atas. Nah, ya itu contohnya. Kan kalau kita ngambil isinya kan in stock 22 available, nanti diambil cuma 22-nya aja. Nah, lalu untuk yang petik aset. Ya, untuk petik aset itu kan mengambil dari href-nya websitenya. Ya mungkin bisa ditunjukkan linknya saja di diklik. Nah, itu kan kelihatan di situ. Alight in the attic 1000. Nah, yang diambil nanti cuma tulisannya aja, Alight in the attic-nya aja. Coba diklik poetry-nya, yang link poetry-nya. Ya itu. Nah, sama seperti poetry-nya. Nah, itu kan poetry kan merupakan kategori ya. Yang diambil nanti cuma hurufnya aja. Yang underscore dan angkanya nanti nggak diambil. Jadi gunanya petik aset itu untuk seperti itu. Nah, untuk judulnya itu ngambilnya langsung pakai ada kelasnya sendiri di sana pakai div yang diambil produk main. Jadi nggak perlu ngambil dari href lagi. Ya, mungkin seperti itu aja sih tambahnya. Mungkin dari yang lainnya mau menambahkan. Oke, sepertinya tidak ada tambahan lagi. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai hasil dari web scraping kita. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.